Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kami cintai. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami dalam satu bingkai Markombur. Tajuk kita hari ini adalah peran media mengawal proses demokrasi. Berbicara demokrasi, banyak hal yang perlu dibicarakan. Termasuk hal-hal sandi-sandi yang perlu kita patuhi untuk tidak kita menabrak PKPU. Tentu hal ini luar biasa. Kalau kata orang ambil batang di para-para yang ditangkap burung gelatik. Kali ini teman saya pandailah berbicara. Siapa dia? Inilah Zizi, seorang wanita yang cantik. Iya. Halo Bang Munir, apa Halo kabar? adikku yang cantik. Luar biasa ya. Awak takut kali nih Wak Zizi? Kenapa? Takut apa nih? Takut jatuh cinta. Waduh, ini berat ini. Jawab nih Zizi, zaman sekarang ini hati-hati. Iya, Bang Munir, kalau gitu saya mau nyapa pemirsa dulu nih Silakan, di rumah Ji. nih. Halo, apa kabar Anda pemirsa di rumah? Apa kabar? Senang sekali hari ini saya Zizi menemani Bang Munir ya. Di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tadi sudah di-spill-kan Bang Munir tentang topik kita yang hari ini sangat luar biasa menarik terkait dengan peran media mengawal proses demokrasi. Dan tentunya media adalah salah satu bagian dari alat komunikasi, perpanjangan tangan kita, menerima informasi atau menyampaikan informasi. Nah, tentu di dalam hal ini kita ingin tahu apakah ada peran-peran khusus dan memang berperan pentingkah ini terhadap yang namanya demokrasi. Apalagi negara kita memang menganut sistem seperti hal tersebut ya pemirsa, dan tentunya untuk menjawab pertanyaan kami berdua, kami sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, dan silahkan kepada Bang Munir untuk memperkenalkan. Iya, tentu sebelum kita perkenalkan bagi pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, kami juga mengajak serta untuk kita dialog interaktif ke 0811 6100 386. Jadi ke 0811 6100 386. Tentu hal ini kalau kata orang Markombur itu bolehlah bicara apa aja. Apapun nggak dibicarakan silakan. Betul. Tapi ingat, hari ini kita bicara bagaimana media mengawal demokrasi. Proses perjalanan demokrasi. Tentu di dalam ini nanti pembicara kita yang luar biasa, tentu pakar-pakarnya, orang yang cukup mengerti, di antaranya ada Abang Da. Ini merupakan luar biasa. Artinya beliau ini udah kesana kemari dari mulai hal basis sampai kepada nasional dan internasional. Siapa dia? Inilah dia Abang Da, Muhammad Syahrir. Ini luar biasa karena beliau juga saat ini adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Sumatera Utara. Tentu tidak sendiri Abang Da. Tentu akan didampingi seorang pakar, yang mana yaitu Abang Da Safruddin Pohan, MSI, PhD. Tentu ini merupakan akademisi yang juga peduli tentang bagaimana geliat-geliat demokrasi di tanah dan negeri yang kita cintai ini. Ini luar biasa ini. Betul sekali Bang Munir. Tentu pengawalan ini kan banyak hal yang mau dibicara. Iya Bang Munir. Dibicarakan, dikupas, Betul. tapi tidaklah bukan kupas sembarang kupas. Kalau kata orang dilepas batang dilepas. Cakep. Jangan diambil batang ditohok. Cakep. Yang kita kupas bukan masalah yang hok-hok. Nah, Iya. apalagi kita tengok Abang Da Safruddin Pohan. Kalau kata orang kelapa boleh batang kelapa. Cakep. Jangan diikat si daun selada. Cakep. Usia boleh tua. Soal finishing tetap awet muda boy. Waduh. Tetap Nggak diubah. boleh gini ya, Mas. Iya. Gini tadi ya. Gini Iya, kemana? Gini udah ada betul. punya ya. Allah. Baiklah, langsung saja nih Bang Munir, karena sudah hadir kedua narasumber hebat kita, tentu kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menjadi keresahan dan juga mungkin pertanyaan yang mewakili pemirsa di rumah. Saya akan mewakili ya bersama dengan Bang Munir pastinya. Dan pertama kali Bang Munir, kita tentu pengen tahu nih seberapa besar kira-kira peran media khususnya di Sumatera Utara terhadap demokrasi, dan langsung saja saya mau tanya ke akademisi dulu deh, silakan ini Ini Bang sedap nih. Nah, Syafruddin, silakan. Oh saya. udah. Boleh, silakan. Itu iya. Kalau Safruddin saya. Siap. Syahril, sama-sama S. Iya ya, Dan jadi sama-sama salah ada- ini ya. Iya, sama Silakan silakan ini Nah, Bang. ini Ji, gini Ji. Iya. Artinya tadi kan sempat ke Bang Saril kan. Iya, Kenapa? betul. Ada apa Ji? Kenapa? Kok harus tujuannya ke Bang Saril terus? Kenapa, Aku perlu Ade? tanda tanya ini. Kenapa? Apakah karena
ketam si batang ketam, Cakep. jangan ketak si batang manis. Cakep. Apakah Bang Syaril orangnya agak kelam? Tapi kelamnya kelam hitam manis. Waduh. Itu biasa ini. Itu kan tanggung. Iya. Awas juga lah segitu. Baik. Ya silakan kita Tapi silakan. harus Pak Pohan dulu karena beliau ini dosen saya. Ini Kan Di sini sukses sama-sama orang ya. media. Silakan ini Pak. Ya, baik. Tandanya Bang Syaril begitu santun. Iya. Tidak dilupakannya, ini tidak lupa kulit sama kacang. Betul. Tetap santun memberikan kepada senioren, guru. Ini dia luar biasa. Tentu tutur ini memang berlaku ya. Berlaku. Sopan santun. Itulah itu orang utama. media hebatnya. Betul sekali. Ya, budaya timur tetap dijunjung. Silakan Dede. Ya, terima kasih Pak Wan. Adinda Zizi dan Bang Munir, ini sudah fenomenal betul ya. Jadi sudah cukup lama, saya sudah 12 tahun lebih bersihan, tapi belakangan tidak karena kesibukan. Oke, jadi saya seperti kembali ke rumah lagi Bang Munir. Ya, alhamdulillah. Seperti ke rumah lagi, semua masih saya kenal beberapa orang. Oke lah, jadi kalau bicara soal peran media tadi Bang Munir sudah bilang tadi, sepanjang tidak ada peraturan dilanggar, boleh. Nah, PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Itu satu prinsipnya. Yang keduanya adalah bahwa media hari ini sudah jauh berbeda performance-nya, eksistensinya dengan masa yang lalu. Nggak usah masa yang lalu. Pemilu 2019 saja sudah berbeda sekarang. Apa yang berbeda? Di 2019 kita belum masuk di bonus demografi. Betul. Nah, sekarang udah masuk bonus demografi tahun 2023 sampai 2038. Itu pertumbuhan dari netizen ataupun anak milenial dan Gen Z itu sebesar 119 juta. Nah ini kegaduhan di media ini dari mereka ini kelompok. Dari Pak Syaril dengan saya itu udah generasi baby boomer ya, lahir setelah Perang Dunia Kedua ya. Tidak begitu lagi bergairah untuk semua hal. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Bang Munir soal hoax itu ya Zizi ya. Hoax itu memang satu persoalan, tapi kita bicara hoax ini memang banyak perspektifnya. Nanti kita akan gali lagi barangkali. Tapi saya pikir betul peran media tadi kata Zizi tadi itu tentu aja memberikan sosialisasi, advokasi, edukasi ya. Itulah perpanjangan tangan, mata, perasaan, telinga kita sehingga bisa didengar oleh semua pihak termasuk lembaga penyiaran publik TVRI Sumatera Utara yang akan menjadi stakeholders dari Universitas Sumatera Utara di mana saya mengajar. Jadi saya kira ini mau kita kawal dulu, bagaimana kita lihat nanti. Kira-kira seperti itu awalnya. Ya. Baik, Luar biasa. Ya, Jadi betul. untuk pengawalan ini kita ingatkan juga kepada pemirsa. Saudara-saudaraku khususnya masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali generasi boomer ataupun generasi Z. Mari kita sama-sama mengkondisikan pesta demokrasi ini dengan senyum, tawa, dan gembiraan. Karena pesta tidak boleh dilakukan dengan muka meremut. Tapi pesta itu harus dilakukan dengan wajah yang senyum. Walau hati gundah gulana. Walau hati gundah gulana. Smile. Tentu janganlah sebarkan yang sifatnya tidak realita dan hoax. Apalagi sempat propaganda pemecah belah. Tetap kita kondusif, beda pilihan, itu hal yang biasa. Tapi kesatuan itu yang paling utama. Betul sekali. Apalagi tagline untuk tahun 2024 adalah pemilu damai. Tentu kita harus benar-benar menjaga hal ini supaya tidak keluar dari koridornya. Dan Bang Munir, kita kembali lagi kepada topik yang menarik terkait dengan peran media mengawal proses demokrasi ini. Dan tentunya saya ingin mengalamatkan kepada Ketua Dewan Penghormatan PWI Sumut sendiri. Seperti apa nih dalam mengawal media yang ada di bawah PWI ini untuk satu visi misi menjaga peran sertanya agar tetap kondusif terhadap demokrasi sendiri. Gue tengok mengalamatkan. Jangan menuju. Kami tujukan kepada abang. Jangan mengalamatkan. Ayo ting-ting. Oh iya gitu, salah alamat ya. Iya. Ini alamatnya benar gak tapi? Silakan Pak Syaril. Ini kalau ada satu-satunya perempuan di sini sudah cantik, kemudian tunggal pula dia. Makanya luar biasa. Karena itu enaknya kata si batang kati. Cakep. Jangan diambil dari padang sidimpuan kita 3 orang laki-laki. Begitu cantik ku pandang seorang perempuan. Aduh, kayaknya hari ini saya kena umbang ya. Ya makasih Mbak Zizi. Ini mohon izin, ini Pak Saripudin Pohan ini dosen saya. Kemudian di KPI itu beliau senior saya. Jadi saya kalah kelas terus. Tapi saya mohon izin, hari ini kami duduk satu meja. Silakan. Bang Munir, artinya begini.
sebuah pesta kontestasi pemilu ini bukan sesuatu yang baru bagi wartawan. Artinya setiap 5 tahun kita melakukan ini. Kami dalam konteks menjalankan tugas-tugas profesi itu ya tetap melakukan pengawalan dalam konteks kita berada dalam posisi independen. Kadang-kadang gini, ada sebuah perdebatan Pak Pohan yang menarik terkait dengan netralitas itu. Saya sepakat kalau bicara pemilu, ini kelompok yang harus netral itu adalah TNI Polri. Betul. Karena dia ke pihak manapun dia harus berada di tengah. Betul, betul. Tapi bagi masyarakat, bagi pers itu juga netral untuk kepentingan publiknya. Jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang memang fakta, ini kita harus berada dalam posisi berpihak dalam situasi ini. Ini yang menjadi perdebatan kita di internal terkait dengan persoalan posisi pers itu netral. Kalau kita bilang netral berarti kita tidak memberitakan sesuatu yang baik, tidak memberitakan sesuatu yang buruk. Berarti kita jalan tengah saja. Ya, betul. Artinya macam tidak ada keadaan. Tapi dalam konteks netralitas kita juga harus berpihak sebenarnya. Berpihak pada apa? Berpihak pada fakta. Fakta yang benar berdasarkan data yang ada. Sehingga posisi pers itu kan perwakilan dari masyarakat. Artinya suaranya, mata dan telinga masyarakat ada di kami. Betul. Kami ceritakanlah apa faktanya. Kalau memang situasi ini baik, tapi kita punya tujuan. Tujuannya agar pelaksanaan pemilu itu berlangsung damai, demokratis, jujur dan adil. Ini hal-hal yang harus kita garis bawahi. Makanya satu hal yang menarik bagi kami adalah ini kan bisa menjadi bahan pembelajaran juga untuk Pak Pohan juga mungkin bagaimana posisi pers itu harus imparsial. Artinya apa? Tidak berada dalam diantara kelompok manapun. Nah, kita harus parsial, oke, pada kelompok masyarakat untuk kepentingan publik untuk memberitakan sesuatu yang sesuai dengan data dan fakta. Pers hari ini berhadapan dengan persoalan yang luar biasa. Sama seperti disampaikan oleh Pak Pohan, 2019 aura news media itu, aura medsos itu tidak kental sekali. Sekarang ini luar biasa sekali. Akhirnya apa? Sekarang dulu dianggap orang begini, pers itu opinion leader. Artinya beliau bisa membentuk opini masyarakat ke arah mana ini pemerintahan hari ini. Tapi sekarang opinion leadernya itu bergeser kepada medsos. Ini yang harus kita geser lagi gitu. Artinya apa? Suasana ini harus kita bangun kembali. Suasana ini pers itu ya harus lebih di atas daripada medsos. Kenapa? Medsos ini kan sebuah informasi yang disampaikan ini kan pertanggungjawabannya ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kuatnya lebih kuat. Kalau kami pemberitaan yang disajikan oleh pers yang profesional pasti bisa dipertanggungjawabkan. Ini kaitannya terkait data dan fakta. Tapi kalau medsos hari ini mereka menyampaikan sesuatu informasi segala hal, kemudian masyarakat terbangun opininya. Tugas media di mana? Tugas media adalah menjadi jalan tengah untuk menetralisir peristiwa itu adalah hoax. Rekayasa kemampuan teknologi digital segala macam ini kan terjadi di mana-mana. Jadi akhirnya tanpa sadar peran pers akhirnya tergerus oleh sekelompok masyarakat yang menganggap bahwasanya informasi yang disampaikan oleh wartawan itu dianggap lambat, kemudian dianggap ketinggalan zaman gitu. Kalau medsos hari ini dibuat dikirimnya sampai dia ke masyarakat. Ini yang menjadi tantangan kita, padahal menjadi aturan di kita itu setiap informasi yang kita dapatkan itu diuji informasinya. Jangan langsung-langsung kita sebar. Kemudian kita harus melakukan kebenarannya, check and recheck. Benar apa enggak ini narasumbernya. Kemudian harus kita sesuaikan dengan hati nurani kita. Betul. Sehingga berita itu betul-betul memang berkepentingan pada kepentingan pabrik. Itu yang menjadi catatan penting. Alhamdulillah ternyata begitu cerdas. Karena kenapa? Ya. Yang kita harapkan situasi kesejukan inilah yang kita inginkan. Yang mungkin secara ketentuan banyak kawan-kawan kita yang belum paham tentang hal ini. Betul. Dengan ada penjelasan dari Ketua Majelis Kehormatan PWI Sumatera Utara dapat pula mengerti. Karena di sana ada pakem
Iya. Selain undang-undang juga ada kode-kode etik jurnalistik Betul. yang harus dipahami. Bukan kode togel ya. Jangan. Itu beda lagi ya Pak ya. Jadi yang jelasnya gini aja. Iya, apa tuh Bang Yang Munir? jelasnya kalau dikupas, katakan dikupas, jangan Cakep. dikupas si batang timun. Katanya. Cakep. Banyak yang perlu kita kupas tuntas. Tapi sabar dulu. Kita dengarkan musik sambil minum. Ha, itu yang Oke, paling penting. baik. Ya kan? Silakan. Silakan adikku. Non. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, 90 hari ke depan kita akan melakukan dan menentukan hak pilih kita. Siapapun, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama mensukseskan pesta demokrasi ini tanpa alasan yang tidak penting kita wajib datang ke TPS. Tentu satu luar biasa, peran daripada media sangat diharapkan. Sebagaimana kita udah dengar tadi. Tapi kadang-kadang kita miris. Ada segelintir oknum-oknum tertentu, itu sahabat-sahabat saya, harus saya akui itu. Kadang-kadang pemikirannya tidak cerdas. Mencoba untuk menggelitik yang sudah damai ini agar dia agak beriak sedikit. Apakah itu boleh? Tentu tidak. Apakah itu dibenarkan? Tentu tidak. Mari mindset kita kembali kepada diri kita, ciptakan rasa damai. Jangan dikarenakan kita punya kekuatan, karena jari kita mampu untuk mentus sesuatu yang bisa membuat perubahan-perubahan, lalu kita lakukan sembrono. Undang-undang IT tetap ada sanksinya bila Anda menabrak itu. Itu kita ingatkan kepada semua. Tentu Gigi, sekali, Bang Munir. di dalam kebersamaan ini, topik kita tidak akan berbeda daripada awalnya. Betul. Rananya juga namanya Markombur. Ya. Tentu peran media mengawal proses demokrasi sejauh mana tadi udah dikupas dari awal. Betul. Ingin dalam, silakan kita tanya. Peran masyarakat juga kami harapkan, mari kita berdialog interaktif. Apa yang perlu Anda ketahui tentu di dalam etika dan attitude dalam kita melakukan untuk bergembira bersama. Tentu hubungi kami ke 0811 6100 386. Ayo mari kami tunggu ya. Nah ini dia. Iya, sambil menunggu kita tanya duluan lah ya Boleh. Bang Munir ya. Ji. Karena kelamaan pemirsa di rumah kayaknya Iya. ya. Nggak gercep kok kata Udah. anak zaman sekarang Bang Iya. Munir. Itu Iya dia. Bang Munir. Baik, nah yang ingin saya tanyakan masih kepada akademisi kita terkait dengan bermunculnya, berkembangnya buzzer politik sejak mulai tahun 2014 dan kini kita memakai media sosial juga bahkan untuk mengkampanyekan diri kita nih sebagai seorang caleg. Tentu ini akan menjadi pro dan kontra Pak. Ya. Pasti ya akan muncul pro dan kontra. Lantas seperti apa nih agar media ini bisa dikunci oleh masyarakat terhadap yang tadi hoax dan lain-lain sebagainya Pak. Karena kan ya tentu makin mudah kita berinteraksi, makin mudah juga penyebaran hoax itu sendiri. Silakan dari Pak. Ya, makasih Ananda, Zizi dan Bang Munir yang luar biasa tadi sudah memberikan perspektif ya. Jadi kalau kita berkaca pada kualitas informasi atau katakan dalam konteks dalam pemilu itu para akademisi biasanya membagi tiga. Yang pertama itu rumah besar disebut dengan fake news. Fake news itu berita bohong, berita tidak diverifikasi, seperti kata Pak Sadir tadi, berita yang tidak ada juntrungannya, dan itu biasanya sayangnya itu di media sosial. Kalau di media mainstream, media-media massa yang benar-benar punya regulasi dengan undang-undang, Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang pers itu tidak akan ada fake news. Karena kalau dia melakukan fake news atau berita-berita yang tidak bisa dipercaya, itu akan terjadi perbuatan melawan hukum. Bisa pidana, bisa perdata, bisa administrasi negara. Nah, kalau kita bicara, tetapi sekarang kita tidak bisa bicara dalam konteks media as usual, media yang seperti sekarang. Betul, yang betul. dulu ada koran, ada televisi, ada radio. Sekarang udah macam-macam. Iya. Nah, yang disebut dengan new media ini yang mau segmen ini saya kira penting. New media ini, di dalam new media ini sekarang penyakit ada 3 itu, Zizi. Pertama Apa itu aja nih, Pak? fake news itu atau berita nggak bisa diverifikasi, ada 3 deh. Pertama adalah misinformasi. Iya. Misinformasi itu, Bang Munir, Ah, iya. dia tidak tahu ini salah,
tapi di-share. Di-share. Itu banyak Betul. tuh kan. Betul. Itu misinformasi. Iya. Dia tahu, ya dia tidak tahu ini salah, tapi dia share karena ketidaktahuannya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi ini, dia tahu ini salah, tapi tetap di-share. Tapi pertama tadi tidak tahu, ini tahu. Sama-sama nge-share ini. Tapi ini yang kedua ini nggak tahu dia. Yang kedua ini tahu dia. Bahwa ini salah, bahwa ini mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, provokasi, dan seterusnya. Nah yang ketiga, ini juga bahaya. Yang disebut dengan malinformasi. Ya. Malinformasi ini berbeda yang satu yang pertama. Ini yang kedua informasinya benar ini, Bang Saril. Benar ini. Tetapi dipakai untuk menjelekkan orang, membuat satu provokasi propaganda, kalau istilah Bang Munir tadi itu, sehingga menimbulkan black campaign, ya, sesuatu yang harus kita hindari. Jadi tiga ini sangat mewarnai di media sosial. Tapi kalau di media yang seperti saya bukan koran, televisi, radio, saya jamin itu tidak akan ada fake news, tidak akan ada karena sangat ketat tadi ya proses jurnalismenya, undang-undangnya, regulasinya, kode etik dan juga berbagai macam pemantau-pemantau dari masyarakat sipil ya cukup banyak. Tapi kalau media sosial ini yang payah kita. Betul. Karena hari ini orang tiba-tiba tahu-tahu jadi jurnalis. Betul. Iya. Tahu-tahu dia jadi wartawan nih. Itu kan Bang Munir yang itu kan. Betul, Jadi wartawan dia. Kenapa? Dia nggak punya tanggung jawab. Yang penting dia ada bahan comot sana, comot sini. Iya. Cak. Langsung dari rejim jari tadi kan, langsung kan. Nah dia tidak tahu apa termasuk yang ketiga ini dia nggak tahu. Tapi dia hanya menggunakan kesempatan bahwa ya ini kan Android saya punya, ini saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi dia lupa bahwa ada, seperti kata Bang Munir, ada tanggung jawab. Ya, Zizi, ada tanggung jawab. Tidak bisa kita seperti itu saja menggunakan kebebasan tanpa ada regulasi. Ya, saya kira itu yang soal fake news ini, berita-berita yang tidak bisa diverifikasi. Dan itu ada di media sosial. Kawan-kawan dari Bang Munir tadi lah katanya. Iya, aku harus Pasti ya. kuakui, nggak boleh nggak Iya, kuakui. iya. Harus Itu kira-kira. tetap yang jelek, yang buruk, yang namanya Tapi nggak tahu, nggak dikasih tahu nih kawannya tetap siapa. kawan. Siapa nanti dulu, nggak boleh Atau kita cari tahu nih Pak Muhammad. Iya Jangan. betul. Enggak, jangan. Jangan. Jadi yang jelas betul. Kadang-kadang Iya. ada yang paling lucu lagi. Dialah pimpinan redaksi, gara-gara laptop sebiji, dia jadi pimpinan redaksi, dia nerbitkan KTA sendiri, apa sendiri, dia perang sendiri. Cari anak buah 3 orang yang tukang pukul. Arya tukang pukul, tukang gebrak aja nih. Ngomong, Iya. yang penting lapor lah sama ini. Ini kadang-kadang bahaya, nggak cerdas aja. Cuman kita tanyalah sebagai abangda kita dari Iya, Bang PWI, Munir, Dewan silakan. Kehormatan. Sebagaimana pengawasan yang seperti ini, Bang? Apakah juga di dalam ranahnya PWI? Ini perlu kita tanya ini kan gitu. Ya, jadi PWI itu sebuah organisasi profesi yang memang mengkhususkan terkait dengan jurnalistik. Artinya begini, yang disampaikan oleh Pak Pohan tadi, istilahnya citizen journalism. Ini kan jurnalistik warga. Artinya dulu ada media yang memberi ruang bagi citizen journalism untuk memberitakan informasinya. Ini pers masyarakat. Tapi dengan catatan, data dan informasi yang diberikan oleh citizen journalism ini dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan, tapi kemudian media itu juga harus melakukan verifikasi. Ini memberi ruang warga ini, ruang masyarakat. Sekarang ini situasinya, memang masyarakat punya hak untuk memberitakan apa saja, kapan saja, di mana saja. Ini yang menjadi persoalan di kita. Artinya, bagi masyarakat awam menganggap seluruh informasi yang disampaikan seluruh lapisan masyarakat itu adalah karya jurnalistik. Ini yang menjadi catatan buruk bagi citra wartawan. Sehingga begitu medsos berkembang, segala informasinya seakan-akan data itu benar, seakan-akan informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu dianggap masyarakat awam menjadi karya jurnalistik. Sehingga dalam angkut-angkut kalimat-kalimat hoak, informasi yang dia dianggap itu bohong segala macam itu sering menyertakan di ranah wartawan yang menjalankan profesi ini. PWI itu sebuah lembaga yang memang menjaga profesionalitas ini. Kita kecenderungan begini, kita tidak bicara kuantitas, Betul. kita bicara kualitas. Artinya untuk menjadi anggota PWI itu harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Kita ukur kemampuan kompetensinya. Sehingga kami berani menggaransi
teman-teman yang wartawan PWI itu memang kemampuan jurnalistik ini yaitu minimal di atas standar rata-rata. Dia tahu unsur 5W1H, dia tahu bagaimana mengemas sebuah berita, dia tahu membuat berita itu harus check and recheck, harus berimbang, harus akurat. Setidaknya di situ. Tapi masyarakat kan nggak bisa. Kita harus arahkan bahwasannya, oh ini loh karya jurnalistik. Masyarakat melihat, oh wartawan ini bohong. Sehingga media itu bisa muncul. Dewan Pers sendiri membuat aturan bagi lembaga penyiaran itu ada di KPI misalnya yang melakukan controlling. Kemudian itu menggunakan Undang-Undang 32. Kemudian di Undang-Undang 40 itu Dewan Pers ranahnya di situ. Beliau itu punya aturan, silakan Anda melakukan proses verifikasi. Betul. Apakah boleh kita tidak melakukan verifikasi? Boleh. Karena kata Undang-Undang 40 itu, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Itu kata undang-undang. Artinya, tugas Dewan Pers itu adalah mengawal yang mau kami tegakkan aturan sesuai dengan regulasi yang ada. Di situ ada standar kompetensi, di situ ada standar perusahaan pers. Semuanya ada di situ, sampai standar perlindungan terhadap Termasuk adanya Dewan Pers. termasuk adanya Dewan. Itu diatur semua. Iya. Bagi teman-teman yang mau memainkan peran sendiri, one man show tadi, Iya. wartawan sendiri, pemret sendiri, punya media sendiri. Nanti jeratannya Undang-Undang ITE. Betul. Jadi itu dianggap selebaran. Betul. Jadi Dewan Pers itu tidak akan melakukan perlindungan untuk ini. Kalau karya jurnalistik, ada sebuah case, ada sebuah delik pers, ini polisi itu akan bertanya dulu kepada Dewan Pers. Ini perusahaan medianya sudah terverifikasi belum? Wartawannya sudah memiliki kompetensi belum? Kalau sudah, Anda selesaikan dulu. Iyalah. Kalau memang Hak tidak jawab, ada hak koreksi. koreksi hak jawab lakukan. Iya. Kalau memang ini tidak terakomodir, baru silakan para pihak untuk mengadukan kepada pihak kepolisian. Ini sebuah karya jurnalistik. Tapi kalau ini menjadi sebuah karya media sosial, ini langsung para pihak itu adukan langsung kepada pihak kepolisian dengan jeratannya Undang-Undang ITE. Jadi artinya ada MOU antara polisi, Dewan Pers untuk mengawal ini. Sehingga pers itu tidak sikit-sikit memberitakan yang salah langsung ditangkap. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan. Dan tugas kami di internal PWI, tugas kamilah sebagai Dewan Etik untuk mengukur kemampuan jurnalistik seseorang salah atau tidak salah. Kalau memang salah ya kita keluarkan. Itu langkah-langkah kita. Ya ini luar biasa, artinya untuk menjadi profesi dan menjadi orang profesional tidak sesederhana itu. Segala sesuatunya harus dikuasai. Betul. Check and recheck agar dia balance perlu kita rasakan. Artinya kita tidak membelah sebelah pihak, tapi kedua belah pihak tentu mendapatkan hal yang sama dengan kesejukan hati. Kalaupun realitanya begitu, itulah dia. Check and rechecknya telah dilakukan. Luar biasa. Iya. Pembicaraan kita ini tentu tidak menyudutkan pihak manapun. Betul. Tidak ada tendensius kemanapun. Tapi kami hanya meningkatkan untuk pembelajaran agar kita sama-sama mengerti di ranah mana dan apa kompetensi kita untuk melakukannya. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Istilah Medan, jangan saenak-enak wae. Artinya ada orang yang merasa tercubit. Kalau orang merasa tercubit sakit, tanyakan diri kita. Sakit enggak kalau digitukan? Tapi kalau itu realita pula, silakan tanya baik-baik agar orang yang kita cubit juga ikut senyum bahwa memang benar kami yang salah, kan begitu. Itu dia. Betul sekali. Jadi intinya kami akan kupas kembali dalam segmen yang berbeda, tetap pada Markombur. Tentu pula kalau duduk di para-para, Cakep. jangan terbang, jangan dilihat terbang burung gelati. Cakep. Elok banyak kita berbicara, mari kita dengarkan musik. Baik, silakan. PI Bang. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara berbahagia kembali kita dalam tajuk yang sama, yaitu Markombur tetap pada hal peran serta ataupun media mengawal proses demokrasi. Tak ubah kata pantun, kalau ke pasar boleh ke pasar, beli sesuatu pasti dibungkus. PKPU melarang kita untuk melakukan serangan pajar.
Tapi jangan pula ada mindset sebentar-sebentar pinjam 100. Ya kan? Ini banyak kadang-kadang pinjam dulu tak serangan pajar kan? Ini Nah, kekinian. tapi yang jelasnya- Ini pesan kekinian nih. Jadi yang jelasnya perlu kita ingatkan. Ingat ya, namanya tembang dinyanyikan sinden. Sinden nyanyi di hari Selasa. Cakep. Siapapun yang terpilih jadi presiden, itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Iya. Harus kita terima. Kan tentu itu kan. Ini Betul, bijak kali. betul. Memang paling bijak ini Bang Yang Munir. dari semua pantun ini yang paling bijak. Iya. Luar biasa ya. Jadi dapat luar nilai biasa ya. hari ini kita tidak perlu memihak. Kita Iya. tetap netral. Namanya lembaga penyiaran publik. Artinya pemersatu bangsa. Kami tetap setia dimanapun kami berada. Siapapun petugas kami tetap metodenya, prinsipnya adalah pemersatu bangsa. Betul sekali. Itu Seperti biasa. slogan kita TVRI ya, media pemersatu bangsa pastinya Bang Munir. Dan ya pemirsa di rumah sambil kami menunggu Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 0811 6100 386, kami mungkin akan mempertanyakan terlebih dahulu lah ya pertanyaan-pertanyaan dari Betul. kami berdua nih di Betul. sini. Dan tentunya saya akan kembali lagi kepada Dewan Kehormatan PWI kita. Ada Pak Syahrir masih di sini dan tentunya ingin saya tanyakan, tadi sudah banyak sekali penjelasan terkait dengan peran serta juga kode etik dari wartawan kita sendiri. Tapi kita juga tidak lupa bahwa memang masih banyak di luar sana yang masih menganggap bahwa politik ini kotor. Bahkan mungkin ada yang menjuruskan kepada dewan teman-teman dari pers yang disudutkan terhadap hal ini. Lantas bagaimana nih peran serta dari Dewan Kehormatan untuk menjaga bagaimana agar masyarakat yang ada di luar sana bisa positive thinking terhadap wartawan kita, dan tentunya feedbacknya kembali lagi wartawan kita juga punya satu legalitas yang baik untuk disertakan menjadi profesionalitasnya. Silakan Dede. Ya, artinya tugas Dewan Kehormatan ini sebenarnya secara etik, secara internal. Kita nggak bisa membentuk opini wartawan itu harus seperti ini. Iya. Jadi Dewan Kehormatan PWI tugas mengawal, menjaga apabila teman-teman itu dalam melaksanakan tugas itu ada sesuatu yang memang tidak berimbang. Kemudian memang pada prinsipnya itu tendensius. Kemudian ada itikat buruk, itu langkah-langkah kita kawal. Kemudian terkait bagaimana membentuk supaya opini publik itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Memang pada prinsipnya yang kita tanamkan kepada teman-teman wartawan itu adalah Anda jalankan tugas itu secara profesional. Baik. Artinya data dan fakta yang ada itu Anda tulis. Anda tulis berdasarkan analisis yang ada. Jadi jangan opini Anda yang masuk. Iya. Nah, jadi opini Anda itu tidak boleh masuk gitu dalam penulisan pemberitaan. Beda kalau dia menulis hal-hal yang lain. Dia menulis misalnya opini, dia menulis tajuk rencana, silahkan opininya. Tapi dalam menulis fakta, makanya biasanya peristiwa-peristiwa yang luar biasa pertanggungjawaban jurnalistiknya itu terjadi di kalangan teman-teman elektronik. Teman-teman elektronik itu harus ada gambar dan suara. Betul. Dalam memberitakan sesuatu. Sehingga kalau dianggap tidak ada gambarnya, ada suaranya saja, itu dianggapnya data itu bisa tidak valid. Iya. Makanya teman-teman elektronik itu memberitakan suatu informasi itu berdasarkan hasil wawancara, hasil cek and recheck, hasil konfirmasi kepada pihak terkait. Hanya saja yang sering terjadi, apakah kompetensi narasumbernya itu tepat atau tidak? Bicara pemilu misalnya, masa bicaranya sekelas Pak Lurah, Betul. harusnya dengan ketua KPU lah, Betul. dengan ketua Bawaslu. Ini kan parameter mengukur kompetensi dari kualitas dari pemberitaan itu sendiri. Apakah berita-berita itu dianggap tendensius? Makanya tadi di awal kan saya sampaikan, media itu bisa menjadi opinion leader. Dia bisa menggiring opini masyarakat gitu. Tergantung arahnya itu, tetap semuanya itu harus berimbang. Jadi dia menciptakan bagaimana narasumber yang menyampaikan sebuah informasi itu dia giring ke arah sesuatu. Makanya sesuatu informasi itu kadang-kadang membuka sebuah aib, membuka sebuah tabir, itu media lebih duluan. Kasus-kasus terkait dengan kasus dugaan korupsi misalnya. Media itu kan mengejar terus. Dia mengejar datanya sampai
yang mungkin istilahnya slip tongues, artinya lidahnya selip, itu dikejar oleh media. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata biasa, itu yang dikejar oleh media. Makanya saya mencontohkan begini, peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya, kalau peristiwa itu ada sepeda motor bertabrakan dengan sebuah mobil, kemudian itu diberitakan, itu gaya medsos. Artinya tabrakan, kemudian tabrakan antara sepeda motor, akibatnya satu orang meninggal dunia. Tapi seorang media yang memang punya kemampuan jurnalistik yang baik, dia akan melihat apa penyebab dari tabrakan ini. Apakah remnya blong, ataukah memang pengemudinya mabuk. Itu yang harus diungkap oleh media. Sehingga masyarakat mendapat sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kalau peristiwa sesuai dengan fakta di lapangan, itu biasa. Medsos jago, masyarakat lebih hebat, kualitas fotonya lebih baik, narasinya juga bagus. Tapi apakah berita itu faktual? Apakah berita itu tidak ada rekayasa? Pers melakukan langkah-langkah itu. Pers mendudukkan sebuah informasi itu berdasarkan data dan fakta, dan dia bisa mengungkap sesuatu di balik berita. Itu makanya ada follow up, ada in-depth reportingnya, ada pendalamannya terhadap sebuah peristiwa itu. Luar biasa. Ini luar biasa, makin tajam. Artinya satu hal, dalam pemberitaan itulah realita yang harus kita lakukan. Tanpa ada aling-aling, tanpa ada kungku-kungku, kan begitu. Tapi yang jelasnya setelah penetapan pasangan calon presiden kita, ada kode-kode etik yang tidak diundangkan menjadi satu larangan. Ini bagaimana peran serta media untuk kadang-kadang bisa kecil itu. Dulu kan ada kode-kode tertentu dengan simbol-simbol jari. Sekarang ini mau tak mau apa boleh buat, tak berani juga. Jadi ya karena udah ada ketentuan. Karena nanti kalau sempat ini muncul dianggap tidak netral. Betul. Nah, ini bagaimana pula tanggapan akademisi? Apa perlukah ini dilakukan seperti itu sehingga menjadi Atau perlu PKPU-nya? Itu makanya saya bilang Ini kita juruskan ini perlu kita sebenarnya. tanyakan kepada akademisi. Apakah sampai sejauh itukah bangsa dan negara ini harus diatur, kan begitu. Ini kan perlu ada pemahaman cerdas di sana. Akhirnya nggak kreatif masyarakat kalau diatur semua. Betul. Karena banyak kali pun aturan akhirnya terkungkung masyarakat, kan begitu. Silakan. Pak Wawan. Baik Bang Munir sama Adinda Zizi dan Pak Sarir. Jadi itu pertanyaan menarik. Itu membawa kita kepada doktrin yang kita pakai dalam sistem hukum kita. Jadi dalam doktrin hukum kita yang Eropa kontinental, dalam doktrin ini sangat meyakini bahwa seluruh perbuatan itu atau etika itu harus dituliskan. Jadi saya sepakat dengan Pak Saril, dibuat saja di PKPU apa yang menjadi, karena ada prinsip dalam hukum itu azas legalitas, nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Kalau nggak ada dilanggarnya berarti boleh kan? Berarti tidak. Itu berarti kita perlu memformulasikan apa yang kira-kira berpotensi untuk terjadinya upaya-upaya pelanggaran-pelanggaran dan etika dalam pemilu itu sendiri. Dan yang paling penting juga Pak Munir, sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks media hari ini, ya Zizi ya, yang penting itu adalah dalam undang-undang pemilu, itu kan tiga yang mengatur khusus secara teknis operasional. Pertama ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU dan juga Bawaslu. Jangan lupa media dan masyarakat juga. Nah, saya kira stakeholders ini semua harus membuat satu kesepakatan atau katakanlah MOU, membuat literasi media. Jadi partai politik juga di sana. Partai politik, tim pemenangan harus membuat semacam program literasi media supaya konstituen itu cerdas juga, tidak berupaya membuat sesuatu menjadi lebih kacau balau, tidak berkualitas tadi kan. Itu kita harapkan. Jadi semua itu harus dibuat aturannya dan tertulis gitu. Cuma repot Pak. Kalau simbol-simbol itu
sudah dibuat aturan, warna-warna pun udah hajab kita. Ya, betul. Karena udah banyak kali Salah-salah. warna Betul, dipakai betul. oleh partai. Mau tidak Saya mau pun tadi tapi dari rumah- rasanya. dari rumah macam tadi saya pakai baju apa saya? Baju warna ini. Dari rumah saya pakai baju apa? Saya pikir Nah, tadi. kalau ini diatur, Iya, ya repot kita, nggak Iya, bisa iya, pesta iya, kita Iya, ini. iya, betul. Ya, itu memang Makanya semangat. kita cari aman ya Bang Munir. Jadi bunga-bunga. Kami bunga-bunga. Tapi yang hitam juga ada. Iya, 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 iya. Ada simbol. Ada. Tapi itulah dia luar Iya, biasanya. Bang Munir. Semuanya semangat dan luar biasa untuk suksesnya. Betul. Untuk netralisir. Tapi kadang-kadang bisa menyebab masyarakat itu tidak nyaman. Tentu kita dengarkan tak ada lain, pertemuan itu tetap endingnya perpisahan. Iya Bang Munir. Yang jelasnya kita dengarkan closing statement dari ketua kita, Abang Dah Sahrial, untuk kiranya melakukan closing statement. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Munir, Mbak Zizi. Artinya pers hari ini akan berhadapan langsung dengan sebuah peristiwa demokrasi yang menjadi catatan penting bagi kita. Posisi pers hari ini juga akan dipertanyakan banyak pihak. Masyarakat akan mempertanyakan bagaimana netralitas, bagaimana pers itu berada pada koridor aturan tegak lurusnya. Kami akan tetap berusaha menjalankan langkah-langkah ini. Persoalannya tafsir masyarakat bisa berbeda. Ini kan tafsir. Tapi sebatas pers itu tetap profesional, menjalankan amanah jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik, saya pikir tidak ada masalah. Pers harus siap menjadi garda terdepan untuk menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Kami akan mengabarkan segala sesuatunya. Amin. Mudah-mudahan pemilu kita ke depan itu berlangsung damai, demokratis, iya. adil, jujur, dan menghasilkan pemimpin yang memang diinginkan oleh bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Kepada Abang Dah kami persilakan Bang Pohan. Nah ini luar Baik, biasa. terima kasih Bang Munir dan Mbak Zizi. Jadi di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengatakan bahwa peran pers itu adalah kekuatan keempat setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuatan keempat. Jadi pers itu tentu sebagai kekuatan keempat, dia bisa menjaga keseimbangan, bisa mengarahkan, bahkan bisa mengontrol tiga lembaga tadi itu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif tadi. Bisa, itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya kita kalau saya melihat secara akademis itu sudah cukup maju kita. Betul. Kita baru berdemokrasi tahun 98, baru 25 tahun. Bandingkan Amerika, Uni Eropa yang sudah ratusan tahun. Jadi di sana sini ada kekurangan, itulah kita manusia Indonesia, yang penting tadi damai. Damai. Nah, itu saya kira itu semua ada pada tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia yang gotong royong itu sebagai bagian dari nilai luhur kita. Saya kira itu damai. Alhamdulillah. Terima Ya kasih tentu banyak. berbahagia Ya. kita semua. Artinya kenapa Ki? Terutama ini udah enak kita berbicara. Betul. Tentu satu hal pertemuan tetap ada perpisahan. Tapi ingat kalau dibelah, katakan dibelah, jangan dibelah. Si batang jati berpisah, kita boleh berpisah. Tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Tetap bersama TVRI Sumatera Utara. Yang jelasnya kalau kita pergi ke kanal, jangan dibeli si ikan teri. Cakep. Kalau kita ingin tetap dunia pendidikan dengan channel, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI.